Halo Pianas, kembali lagi di channel saya, channel American seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, di sini ada sebuah berita dari Newsway dan ini berita kemarin ya, dan baru saya review hari ini ya. Tetapi di sini adalah sebuah hal ataupun informasi penting yang benar-benar harus kalian ketahui sahabat Pioners ya. Jadi untuk informasinya di sini keterangannya pembaharuan jaringan Pi. Alasan mengapa harga Pi atau nilai konsensus global GCP tidak boleh disebut scam ya. Iya, memang tidak boleh disebut scam ya. Atas dasar apa nilai ini disebut scam? Mari kita cari tahu lebih banyak di penjelasan di bagian bawah ini. Langsung saja ya. Nicholas Kokalis dan teknolog kreatif lainnya membangun Pi Network, jaringan blockchain terbesar di dunia. Dengan lebih dari 35 juta perintis di seluruh dunia, jaringan Pi memiliki komunitas terbesar di dunia cryptocurrency. Meskipun demikian, ada banyak perdebatan online mengenai PGCP, yang berarti harga yang diterima secara umum oleh semua perintis ya. GCP paling populer untuk Pi saat ini adalah 314.159 US dollar hanya untuk satu Pi. Seorang moderator baru-baru ini menyatakan bahwa GCP ini adalah scam yang menyebabkan banyak perintis membuangnya dan menciptakan banyak kekacauan ya. Memang ini kemarin udah saya review juga, tetapi sumber beritanya dari Sagaranesia gitu ya. Kalau kalian bosan dengan apa yang saya informasikan ya, tidak jadi masalah lah kalian nggak nonton ya. Saya tidak memaksa sama sekali ya untuk sahabat-sahabat Pioners menonton di channel saya. Tetapi di sini saya hanya berbagi informasi sekaligus juga edukasi ya. Niat saya sekaligus ingin memandu kalian ya ke arah yang benar ya, agar kalian ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang ingin membodohi atau ingin meraup Pi coin kalian dengan jumlah banyak. Itu saja ya. Kalian mau percaya saya ya, saya berdasar dari pihak core team langsung, atau kalian percaya sama core team, maksud saya, atau kalian percaya sama moderator ya, pilih mana? Saya yang berdasar dari core team, atau kalian ya percaya pada moderator yang mana dia itu sama saja sebenarnya seperti pioner ya. Seharusnya dia itu fokus kasih berita mengenai KYC, verifikasi nomor HP, atau fitur-fitur yang ada di aplikasi Pi Network. Itu saja ya. Ini malah dia keluar dari jalur ya, malah membahas terkait YouTuber ya yang memberitakan Pi Network, malah membahas terkait GCP yang dikatakan scam segala macamnya. Itu moderator apaan ya? Yang saya tahu moderator kayak beginian ada udang di balik batu ya. Dia tidak terima kalau Pi dihargai GCP karena nanti dia tidak bisa bermain di belakang ya. Saya sudah tahu banyak untuk beberapa moderator ya, nggak semua sih, beberapa moderator yang punya grup WhatsApp, yang punya grup Telegram gitu ya. Di Telegram ini yang lebih umum dan lebih fatal ya. Ini ada beberapa moderator yang ada di grup Telegram, yang mana di situ dia membeli koin Pi milik para pioner dengan harga kisaran 5.000 atau bahkan 6.000 rupiah ya. Bahkan yang lebih parahnya itu di IG, di Instagram juga ada itu ya. Itu saya kurang tahu, tetapi dia fotonya foto logo Pi, dan di situ kalau tidak salah Pi Network Indonesia ya namanya. Itu juga tukang serok, dia menghargai Pi sama dengan 5 atau 6.000 rupiah ya. Ataukah itu moderator yang menyamar gitu ya, kita nggak tahu ya. Tetapi seperti halnya di pemerintahan, ingatlah kalian, tidak semua orang pemerintahan itu yang ada di pemerintahan itu bisa amanah ya. Pastilah ada koruptornya, kurang lebih begitu ya.
Dari segi kita memahami yang ada di proyek Pi Network ini seperti halnya moderator, ya kurang lebih seperti itu ya. Tidak semua moderator bisa diambil panutan, kurang lebih begitu ya. Karena moderator pun juga manusia yang kadang bisa serakah gitu ya. Jadi hati-hati sahabat pioner ya. Kita lanjutkan ya, mungkin saja kalian banyak yang belum tahu terkait informasi ini gitu ya. Mari kita analisis ini sebagai pemula tim inti Pi. Oke, mari kita analisis gitu ya, ini sebagai permulaan. Tim inti Pi tidak mengatakan apa-apa seperti itu. Dan menurut saya moderator hanya mengungkapkan pendapatnya. Akibat dalam hal ini moderator bukanlah pengambil keputusan. Selain itu, pendiri telah berulang kali menyatakan bahwa pioner akan menentukan harganya. Jadi apakah Anda lebih suka mendengarkan moderator atau pendiri sendiri gitu ya. Nah ya, jadi ini sangat penting, makanya saya ulang kembali, ini sangatlah penting. Siapa yang Anda pilih, moderator atau pendiri pencipta dari proyek Pi Network ini, Dr. Nicholas Koukalish dan Dr. Cheng Diovan ya. Moderator itu nggak ada kuasa apa-apa ya. Sudah jelas-jelas Dr. Nicholas menyatakan bahwa nilai Pi itu ditentukan oleh para pionas, oleh kesepakatan para pionas, oleh apa yang digunakan saat bertransaksi oleh banyaknya pionas ya. Jadi nilai terbanyak yang digunakan pionas dalam bertransaksi dengan mematok pada nilai konsensus global 314.159 US dollar, maka nilai itulah yang akan menjadi nilai awal di Open Mainnet ke depan. Itu nggak mustahil, itu sangat realistis ya, sangat realistis, nggak ada yang mustahil. Yang menganggap itu nggak realistis, yang menganggap itu mustahil, saya cap ya, saya pastikan 100% itu adalah tukang serok. Yang mana di belakang dia membeli PiCoin beberapa pionas dengan harga 5.000 atau bahkan 6.000 rupiah ya. Sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Ini faktanya ini ya. Ini faktanya. Kalau dia tidak mendukung nilai konsensus, mau itu moderator, mau itu pioner, berarti dia tukang serok. Itu 100%, bahkan berjuta-juta persen ya, saya berani yakin ya, ini orang pasti tukang serok ya. Yang membeli PiCoin para pionas, membodoh-bodohi para pionas yang awam, sudah pasti. Inilah orang-orangnya ya. Mau itu moderator, mau itu pioner, itu sudah dipastikan dia adalah tukang serok ya. Ini bagi yang tidak mendukung nilai GCP ya. Dan kita lanjutkan. Karena diketahui bahwa tim inti Pi tidak akan mengganggu penetapan harga Pi. Betul sekali ya. Tuduhan publik moderator terhadap GCP sebagai penipuan sama sekali tidak tepat. Pi adalah jaringan untuk orang biasa dengan ekosistem yang unik, dan saya sangat berharap komunitas Pi yang bersemangat ini membenarkan biayanya. Betul sekali ya. Betul sekali, karena Pi ini untuk orang biasa, bukan untuk orang kaya ya, bukan untuk orang kaya. Jadi supaya tidak jatuh ke tangan orang kaya, tentu pionos China sudah memikirkan ya, yaitu harus dihargai satu Pi sama dengan 314.159 US dollar ya. Maka orang-orang kaya, orang-orang triliuner, orang-orang miliarder tidak bisa membeli PiCoin dengan jumlah besar ya, kurang lebih begitu. Tetapi mereka hanya bisa menyediakan fasilitas saja untuk para pionas ya, agar para pionas itu membeli barang mereka dan mereka mendapatkan beberapa PiCoin gitu ya. Kurang lebih begitu. Itulah mengapa GCP 314.159 US dollar itu menjadi harus untuk nilai PiCoin ya, menjadi wajib sebagai nilai awal PiCoin ya. Dan kita lanjutkan. Ini adalah pengingat lembut bahwa jaringan Pi akan bernilai apa yang dibuat oleh para pionernya ya. Ini betul sekali ya. Dr. Nicholas sendiri pernah mengatakan Pi akan bernilai apa yang dibuat oleh para pionernya. Anda bisa cek di video short saya ya, ada Dr. Nicholas Koukalish menyatakan itu ya. Bukti-bukti sudah jelas ya di channel saya ini, tidak ada yang bisa bantah ya. Dan kita lanjutkan.
dan bahwa tidak ada alasan untuk mengkritik nilai apapun untuk saat ini hingga mainnya terbuka. Ya, tidak ada alasan. Ya, mau nilainya 1 juta atau bukan, atau bahkan 100 miliar dolar satu Picoinnya, tidak ada yang bisa mengkritik ya. Nilai Pi ditentukan oleh para pioners ya. Tetapi kita secara sederhananya aja bisa dibilang ya, nilai 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar itu pun sudah realistis ya, tidak usah terlalu tinggi lagi ya. Oke, kita lanjutkan yang sudah dekat. Jadi oke, kita lanjutkan alasan untuk mengkritik nilai apapun untuk saat ini hingga mainnya terbuka yang sudah dekat. Oke, GCP hanyalah aspirasi komunitas global untuk mendukung jaringan Pi dan tidak ada unsur scam di sana, sehingga tidak tepat untuk menyebutnya sebagai scam. Betul sekali ya. Betul sekali. Jadi kalau yang mengatakan scam seperti yang saya bilang tadi, kalau dia ini tukang serok, itu sudah dipastikan berjuta-juta persen itu fake ya. Dia adalah tukang serok yang membeli Picoin para pioners yang masih awam ya, itu dengan harga nilai 5.000 atau 6.000 rupiah. Jadi kalian harus berhati-hati, mau itu moderator Indonesia, mau itu pioner ya, hati-hati ya. Moderator itu tidak bisa semuanya diambil patokan ya, semuanya diambil panutan tidak bisa. Seperti halnya Mary Snap sama Diva Bungo ya. Mereka ini dua orang ini, nah ya, dua orang ini punya grup ya, moderator Mary Snap sama moderator Diva Bungo ya, mempunyai grup Telegram ya. Di grup-grupnya tersebut kumpulannya tukang-tukang serok, maupun moderator dua orang ini juga tukang serok ya, yang mana ya memang sesuai kesepakatan. Kalau pioners mau beli harganya 5, maksudnya atau pioners mau menjual Picoinnya dengan harga 5.000 rupiah, mereka akan beli ya. Dan mereka pun juga ada taktiknya, juga ada triknya. Wah, pinter banget saya perhatikan ya. Mary Snap bikin video yang kemarin sudah saya bahas juga ya, mengambil data yang ada di aplikasi Pi Network langsung mengenai Pi Network adalah cryptocurrency ya. Oh, itu nggak bisa diambil patokan ya, nggak bisa diambil patokan. Bisa saja pihak core team merubah data itu ya, karena ini sedang di dalam pengembangan ya. Dalam pengembangan, kalau Pi sudah memang banyak digunakan sebagai uang, sebagai alat bayar, maka pernyataan terkait Pi di white paper itu sebagai cryptocurrency kemungkinan besar akan dihapus dan diganti dengan penyesuaian yang memang terjadi, yang memang Picoin ini sebagai uang digital, sebagai alat bayar ke depannya ya. Jadi tidak bisa diambil patokan mengenai di white paper itu tertulis Pi adalah cryptocurrency, itu tidak bisa diambil patokan. Tergantung bagaimana cara penggunaannya, kemungkinan besar ke depan akan dirubah di situ ya, di white paper itu. Oke. Jadi sudah jelas. Kalau kita lihat dari Play Store, kita klik tentang aplikasi Pi, di situ tertulis Pi adalah digital currency atau uang digital, bukan cryptocurrency ya, tetapi uang ya. Sudah jelas di situ tertulis ya. Jadi kalau moderator Mary Snap bersikeras mengatakan Pi ini sebagai cryptocurrency, ingat kata-kata saya, ada udang di balik batu. Mary Snap dan Diva Bungo ya. Di sini saya mengatakan, silahkan Anda share video ini ke Mary Snap atau Diva Bungo, silahkan ya. Kalian cepatlah sadar ya, tidak usah selalu membuat pioners itu down ya dengan menyamakan Picoin dengan cryptocurrency pada umumnya ya. Beda. Picoin ini digunakan sebagai uang, sebagai alat bayar ya. Indonesia nggak bakal nerima Picoin sebagai alat bayar, Bang. Oke, fan ya. Memang demikian. Dolar aja nggak diterima di Indonesia sebagai alat bayar. Sedangkan di luar negeri dolar itu di beberapa negara diterima. Ya. Ya seperti itulah ke depan Picoin ya. Seperti itulah ke depannya Picoin. Di luar negeri diterima ya, di banyak negara di luar negeri diterima sebagai alat bayar. Tetapi di Indonesia harus ditukar dulu ke rupiah baru bisa menjadi alat bayar. Nah, kurang lebih begitu Mary Snap atau Diva Bungo ya. Oke, kita lanjutkan.
Apa itu jaringan Pi? Ya, di sini memang tertulis Pi Network adalah cryptocurrency baru gitu ya. Karena ini masih dalam pengembangan seperti yang saya bilang barusan. Ya, tetapi kalau sudah resmi nanti sebagai uang sebagai alat bayar, di white papernya pun mungkin akan dirubah ya. Akan menyesuaikan dengan mengenai aplikasinya yang ada di Play Store ya. Kan sudah jelas di situ tertulis sebagai digital currency atau uang digital, bukan sebagai cryptocurrency ya. Kita bisa tengok di Play Store untuk keterangan aplikasi Pi Network. Begitu juga kalau kita share kode undangan kita ya, link referral kita, link undangan kita, maka di situ tertulis Pi Network adalah uang digital baru. Nah, ya, udah jelas semuanya ya. Udah jelas. Jadi tidak ada yang bisa membantah terkait ini ya. Saya berdasarkan data dan tidak keluar dari data ya. Oke, kita lanjutkan. Dan platform pengembang yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang koin Pi tanpa menguras baterai. Blockchain Pi mengamankan transaksi ekonomi melalui sistem meritokrasi seluler dan pengalaman Web3 atau Web3 lengkap di mana pengembang komunitas dapat membangun aplikasi terdesentralisasi dApps untuk jutaan pengguna ya. Oke, jadi itulah sekilas mengenai GCP 314.159 US dollar ya. Jadi pilihan hanya ada dua. Kalian memihak pada core team atau memihak pada moderator ya. Kalau saya sih memihak pada core team ya. Bodoh banget kalau saya memihak pada moderator. Moderator kan sama seperti kita, pioner biasa. Ya, sedangkan core team itu adalah pencipta dari proyek Pi Network ini ya. Lalu misalnya ada pertanyaan nih, Bang, kok Anda menyamakan moderator itu sama seperti kita pioner biasa? Ya, dia itu cuman beda setingkat aja sama kita ya, kurang lebih begitu, beda setingkat aja. Sebenarnya seperti yang saya bilang, tugas mereka itu harusnya hanya memberikan informasi terkait KYC, terkait migrasi koin Pi di aplikasi Pi Network ke aplikasi Pi Browser, atau fitur-fitur lainnya yang dijelaskan oleh mereka yang mana pioners masih banyak belum paham. Itu saja harusnya tugas mereka, bukan malah merambat menyatakan info-info hoax dari YouTuber atau menyatakan GCP itu scam. Itu sebenarnya di luar tugas mereka. Harusnya itu tugasnya pihak core team, bukannya tugas mereka ya. Tetapi ya saya bilang tadi, karena mereka tukang serok ya, mereka nggak bakal terima kalau Picoin dihargai dengan GCP gitu ya. Nah, jadi kita secara realita fakta dan kita harus benar-benar mendalami ini ya dengan akal sehat ya. Tentu saya sangat yakin Anda akan sependapat dengan pernyataan saya ini kalau Anda mencari tahu lebih banyak terkait apa yang memang terjadi saat ini antara moderator kita ya. Dan bukti-bukti sudah jelas juga, saya nyatakan bahwa moderator kita itu tidak semuanya jujur. Moderator kita itu hanya sebagian saja yang bisa diambil panutan, seperti halnya moderator Rohman ya. Itu saya sih oke aja sama moderator Rohman ya. Itu selalu memberitakan terkait KYC, terkait open mainnet ya. Dia selalu memberitakan dengan kata-kata yang bijak lah ya, dengan kata-kata yang beretika. Beda halnya seperti moderator Mary Snap dan juga Diva Bungo gitu ya. Itu kata-katanya mohon maaf ya, Diva Bungo dan Mary Snap, kalau kalian nonton video saya ini ya, kalian itu masih anak-anak sepertinya, kurang lebih begitu ya. Mohon maaf, tetapi itulah kenyataannya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya informasikan, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.